Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudaraku berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca Alkitab dari awal, artinya secara urut dari Kejadian dan seterusnya sampai kitab Wahyu, maka kita akan temukan bahwa sebenarnya sejak awal manusia itu sudah punya kecenderungan untuk memberontak. Padahal manusia itu diberi kemuliaan Tuhan sendiri, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tapi semua itu yang sangat berharga tadi seolah-olah tidak berarti, karena manusia lebih suka menurut apa yang menjadi kata penyesat. Maka sejak awal manusia diciptakan itu manusia kemudian berdosa melawan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam keadaannya sebagai orang berdosa, maka tidak mungkin manusia itu dapat menjadi terang, dapat bercahaya. Walaupun tadinya memang manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, walaupun tadinya diciptakan menurut kemuliaan Allah, bahkan dikatakan manusia itu oleh Tuhan mengembuskan nafas hidup. Namun sejak manusia memberontak kepada Allah, boleh dikata gambar Allah itu rusak. Manusia sudah tidak mencerminkan kemuliaan Allah, tidak seperti Allah. Jadi kalau boleh dikatakan manusia sudah tidak segambar dengan Allah lagi, maka dia hidup di dalam kegelapan karena menuruti apa yang dikatakan oleh penyesat, hidup di dalam kegelapan. Nah, kalau hidup di dalam kegelapan, maka tidak mungkin dapat menjadi terang, dapat menjadi wakil Allah. Sekalipun sejak semula manusia juga sudah dikatakan Alkitab itu diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tapi ketika hidup manusia ada di dalam kegelapan, tugas tadi itu tidak mungkin, atau boleh katakan mungkin menjadi terasa berat. Jadi intinya tugas apapun yang diberikan Tuhan pada manusia akan terasa berat, karena manusia hidupnya ada di dalam kegelapan. Dia berkutat dengan dosa. Jadi menjadi terang dalam kondisi yang demikian itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena itu melawan habitatnya. Manusia yang sudah berdosa, dan Rasul Paulus mengatakan sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu habitatnya itu ada di dalam dosa. Nah, dosa itu kegelapan, maka tidak mungkin untuk dia menjadi terang. Ada satu hukum bahwa makhluk hidup itu dipengaruhi dan tergantung oleh habitatnya. Sebagai contoh, ikan itu habitatnya adalah di perairan. Ada yang air tawar, ada yang air laut, dan pencampuran atau titik temu kedua air tadi yang disebut air payau. Sedangkan habitat mamalia yang di darat, kambing, domba, itu hidupnya ada di darat. Nah, kalau kedua hewan ini kemudian ditukar, sementara habitatnya itu berbeda, kambing kemudian kita bawa ke tengah laut agar dia hidup di air, dan kemudian ikan kita bawa ke daratan, di aspal misalkan. Ya, akhirnya ya kedua hewan tadi akan mati. Kenapa? Karena melawan habitatnya dan tak bisa hidup. Nah, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dia berkutat di dalam kegelapan. Habitatnya adalah di dalam kegelapan. Maka untuk menjadi terang itu adalah mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ya, gambarannya seperti ibaratnya ikan dipaksa untuk terbang, ya nggak akan mungkin. Ikan dipaksa berjalan hidup di aspal, ya nggak mungkin. Sebaliknya kalau ayam kita bawa ke tengah laut, ya mesti mati. Nah, sebab itu bukan habitatnya. Habitat manusia yang sudah jatuh dalam dosa
itu berkubang dalam dosa, di dalam kegelapan, maka kalau disuruh bersinar, ya jelas itu tidak mampu, di luar kemampuannya. Tapi kalau manusia sudah dipindah ke dalam terang, maka perintah untuk menjadi terang itu adalah sesuatu yang relevan, sesuatu yang mungkin, sebab habitatnya sudah dipindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Kalau manusia sudah hidup di dalam terang, di dalam sumber terang, maka kalau diperintahkan untuk bersinar, untuk menjadi terang, ya itu sudah sewajarnya. Sebab kalau boleh diibaratkan, listrik kalau sudah terkoneksi dengan lampu pijar kalau sudah terkoneksi dengan sumber listrik, maka begitu ditekan tombolnya, sakralnya ya bercahaya, itu normal. Tapi kalau dia belum terkoneksi dengan sumber, ya dikasih lampu seberapapun besar wattnya, ditekan saklarnya nggak akan menyala. Tapi kalau sudah terkoneksi kembali, terkoneksi dengan sumber listrik, ya lampu itu pasti menyala. Manusia yang sudah dipindah Tuhan dari gelap kepada terang, sudah terkoneksi kembali dengan Tuhan, maka kalau diprogram untuk menjadi terang, ya itu sesuatu yang sudah wajar. Jadi perintah Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang relevan dengan keadaan manusia sebagai ciptaan baru. Nah, kita akan melihat tentang kebenaran hal ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Alkitab, di kitab Mazmur pasal 97 ayat 11. Mazmur 97 ayat 11 mengatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, firman Tuhan mengatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak ayat ini, mungkin kita akan berkata kayaknya ayat ini rancu. Loh, kenapa? Di mana titik rancunya? Terang sudah terbit bagi orang benar. Mungkin berkata orang benar kan orang di dalam terang. Kenapa terang terbit lagi? Gitu ya. Lalu terang yang bagaimana ini? Saudara, mari kita mempelajari ayat ini. Saya pernah renungkan ayat ini di doa pagi beberapa waktu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, tapi cukup lama. Dan ketika saya baca kembali, dan ada sesuatu yang baru. Firman Tuhan itu kaya, saudara. Kita gali itu nggak akan pernah habis. Tahun kemarin tema kita itu tentang Tuhan menolong. Nah, ayat ini memberi berkat bagi saya bagaimana pertolongan Tuhan itu bagi orang benar. Dan ketika firman Tuhan dikatakan tema diberikan yaitu bangkit jadi terang, ayat ini kembali juga menjadi berkat. Nah, itulah bukti bahwa firman Tuhan itu kalau kita gali itu nggak akan pernah habis, akan selalu baru, selalu boleh kata sangat dalam, sehingga kita nggak akan pernah habis. Di sini pemazmur mengatakan orang benar itu terbit terang, terang sudah terbit bagi orang benar. Jadi kalau misalkan dibuat yang namanya logika ilmiah bahwa terang sudah terbit bagi orang benar, maka kalau orang itu tidak benar berarti terang tidak terbit, gitu ya. Itu kan logika ilmiahnya seperti itu. Mari kita pilah-pilah, saudara, makna terang dan orang benar di sini. Orang yang dikatakan orang benar itu yang bagaimana? Apakah benar itu otomatis ketika manusia lahir ke dunia? Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata benar di sini itu ditulis dengan kata sadik, ya. Kata sadik ini berasal dari kata dasar sadak yang diartikan sebagai benar. Nah, dari kata ini
muncullah satu aliran yang disebut Saduki. Nah, itu pada zaman Tuhan Yesus ada mazhab, di samping orang-orang Farisi juga ada orang-orang Saduki, yaitu mereka adalah menganggap dirinya sebagai golongan orang benar. Nah, mereka melakukan hukum Taurat dengan ketat seperti orang Farisi. Tapi perbedaannya adalah orang-orang Saduki ini tidak mempercayai yang namanya kebangkitan kembali. Nah, mari kita melihat tentang makna sadak atau benar ini. Pengertian sadak itu bukan benar sebagai hasil satu perbuatan, tapi benar dalam pengertian hasil suatu perbuatan yang dilakukan orang lain. Sadak atau benar dalam arti yang seperti ini artinya kita menjadi benar, seseorang itu menjadi benar karena ada orang lain yang melakukan sesuatu sehingga orang itu kemudian menjadi benar. Nah, jadi di sini kita dapat satu gambaran bahwa kata benar di sini terang sudah terbit bagi orang benar, yaitu adalah orang-orang yang menerima status benar dari perbuatan dari pihak lain. Bukan karena perbuatan dari orang itu sendiri. Misalkan ini dikenakan pada pemazmur. Pemazmur adalah orang benar. Kenapa? Karena dia mendapat status benar dari perbuatan orang lain. Jadi dalam pengertian di sini orang benar adalah orang yang mendapat status benar karena ada satu tindakan yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, istilah ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu pembenaran atau justification. Rasul Paulus menekankan bahwa pembenaran itu diberikan Tuhan kepada manusia. Lalu sebenarnya apa sih dasar pembenaran yang diterima oleh manusia? Kita akan melihat di dalam, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Karena kita membaca dari kitab Perjanjian Lama, kita akan melihat kalau di Perjanjian Baru Rasul Paulus itu mengulas begitu jelas tentang pembenaran. Nah, kita akan melihat dari Perjanjian Lama apa dasar pembenaran yang Tuhan berikan bagi manusia. Nah, kita akan belajar dari Abraham yang disebut sebagai bapa orang percaya. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat ke-6. Saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Kejadian 15 ayat ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam versi firman Allah yang hidup, Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan bahwa dia benar oleh karena imannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Abram itu percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai hasil percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak, yaitu Tuhan menyatakan bahwa dia, yaitu Abraham, benar. Dasarnya apa? Karena percaya pada Tuhan tadi. Nah, Abraham diberi status benar karena dia percaya pada firman Tuhan. Saudaraku, kalau diperhitungkan dari perbuatannya, mungkin Abraham itu tidak bisa atau tidak layak disebut sebagai orang benar. Tapi karena didasarkan pada tindakan Abraham, yaitu percaya pada firman Allah, maka dia dibenarkan. Nah, ada satu rumusan yang dapat kita ambil dari hal ini, yaitu kalau manusia mau percaya pada firman, maka dia akan dibenarkan Tuhan. Nah, sekarang firman itu siapa? Kalau kita kembali pada kebenaran bahwa manusia dibenarkan karena percaya pada firman seperti Abraham, maka hari ini kalau orang siapapun dia percaya pada firman, maka dia juga akan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah firman itu siapa? Di dalam Alkitab Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14 Yohanes pasal pertama mengatakan firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang kita kenal dalam nama yang diberi karuniakan Bapa kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Berarti jikalau manusia menerima firman dan firman itu adalah Kristus, maka dia akan disebut orang benar. Jadi status benar adalah status yang diberikan Tuhan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang Rasul Paulus katakan, maka dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, dari gelap kepada terang. Nah, jadi orang benar itu adalah orang yang sudah hidup di dalam terang karena dia percaya kepada Sang Firman, kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memindahkan ke dalam kerajaannya, hidup di dalam terang. Ia hidup dalam kerajaan anak yang kekasih. Nah, pemazmur mengatakan orang yang benar seperti itu tadi, yang sudah hidup di dalam terang, kemudian dikatakan terbit terang. Nah, disinilah mungkin kita berpikir, lo kan sudah di dalam terang, kenapa terbit terang? Kayaknya rancu. Sebenarnya enggak juga. Kita harus melihat dulu kata terang di sini, akan kita temukan bahwa makna di sini sebenarnya luar biasa. Orang hidup di dalam terang dan menjadi terang itu akan terbit terang. Kata terang di sini itu ditulis dengan kata ore, yang bermakna mendapat petunjuk untuk dapat bersinar, atau boleh dikata diberi kelimpahan terang. Jadi orang yang sudah dipindah di dalam kerajaan anak yang kekasih, dia mendapat atau terbit terang itu artinya mendapat petunjuk untuk dapat bersinar di dalam kegelapan. Dia diberi kelimpahan di dalam terang. Orang yang sudah dibenarkan, dia akan diberi kelimpahan agar hidupnya menjadi terang. Itulah yang bermakna terbit terang bagi orang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu makna di sini bahwa dikatakan mendapat petunjuk, berarti orang yang hidup di dalam terang dia akan dipimpin oleh Tuhan sehingga dia dapat bersinar di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Jadi terbit terang di sini juga dapat kita pahami di mana seseorang masuk dalam satu dimensi yang baru. Ada satu pimpinan ilahi, kehidupannya dipimpin secara ilahi. Sehingga karena dia dipimpin secara ilahi, dia mengalami yang namanya berkat karena hidup di dalam terang. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, saudara, bahwa dikatakan orang yang benar adalah orang yang percaya pada firman. Firman itu kalau dalam bahasa Yunani kan hologos, pada mulanya adalah firman, ya arke en hologos gitu. Dan kemudian dikatakan dia akan dipimpin, mendapat petunjuk, mendapat iluminasi. Ada satu yang menarik di sini, yaitu berbicara tentang pengalaman kehidupan rohani seseorang. Ketika orang itu dipindah dari gelap kepada terang, dia percaya kepada Sang Firman hologos, maka dalam pertumbuhannya, maka dia ini akan dibawa sampai kemudian dia mengalami yang namanya mendapat rema atau iluminasi. Nah, menarik di sini kalau ada orang dia tidak percaya kepada firman, maka ya tidak mungkin kemudian dia akan mendapat rema, saudara. Kenapa? Kalau firman yang tertulis hologos, logos yang dia adalah firman itu dia tidak percaya. Walaupun orang itu adalah orang mengaku sudah percaya, mengakunya sebagai orang Kristen. Tapi setiap kebenaran firman yang disampaikan kemudian dia tidak mungkin, atau dia berkata nggak percaya, ya nggak mungkin kemudian dia akan mendapat rema, mendapat iluminasi, atau mungkin bahasa yang lain juga theopneustia. Kenapa? Sebab firman yang tertulis saja yaitu logos dia tidak percaya, bagaimana dia mau menerima yang namanya firman yang diremakan. Maka terbit terang bagi orang benar itu juga dapat kita gambarkan bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dituntun sehingga dia akan mendapat petunjuk yaitu rema dari Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh rema dari Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana banyak kesaksian
anak-anak Tuhan yang mereka mendapat rema dan mengalami keadaan yang berbeda. Walaupun di tengah krisis, tapi ketika dia mendapat rema, maka terjadi satu perubahan yang besar di dalam hidupnya. Terbit terang di dalam hidupnya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mereka hidup di dalam kegelapan karena keadaan zaman yang seperti ini. Nah, inilah waktunya kita menyatakan rema itu supaya orang-orang mereka dipulihkan melalui kita, anak-anak Tuhan. Nah, kemudian kita melihat dikatakan ada sukacita juga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pemazmur berkata bagi orang benar akan terbit sukacita. Kata sukacita di sini di dalam bahasa aslinya simkah, itu bermakna luapan hati karena sesuatu yang membuat senang. Ada satu gambaran makna simkah, yaitu salah satunya adalah seperti anak itu yang diajak untuk plesir. Anak-anak itu kalau diajak mau tamasya itu kemudian senang sekali. Nah, Tuhan memberikan pada kita sukacita, sesuatu yang menyenangkan ketika kita hidup dalam terang. Tuhan itu akan melimpahkan kasih-Nya sehingga hidup kita hidup di dalam sukacita. Nah, saya baca dalam versi New English Translation itu ditulis bahwa akan terbit sukacita itu dikatakan Tuhan akan membawa pada pengalaman-pengalaman yang penuh sukacita. Saudara, ketika hidup di dalam terang, ketika kita sebagai orang benar hidup dalam terang, hidup kita itu akan dibawa Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang penuh dengan sukacita, yang menyenangkan. Walaupun mungkin Tuhan bisa membawa melewati yang namanya lembah kelam, lembah bayang-bayang maut atau mungkin lembah baka, tetapi tetap akan ada sukacita di dalamnya. Jadi lewat manapun Tuhan membawa kita, pengalaman-pengalaman itu akan penuh dengan sukacita. Sebab sukacita itu datangnya dari Tuhan, bukan datang dari kehidupan dunia. Jadi walaupun misalkan Tuhan membawa kita lewat lembah air mata, akan tetap ada sukacita. Saya percaya air mata bisa diubah Tuhan jadi permata. Jadi berkat orang benar di dalam terang itu sangat besar. Saudara, mungkin orang berkata, kan cuman sukacita. Sukacita dengan rasa senang itu sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau rasa senang banyak ditentukan oleh yang namanya keadaan yang terjadi, apa yang ia terima. Tapi kalau sukacita memang itu sesuatu yang timbul dari dalam. Jadi seperti memang sudah menjadi mata air dalam hati kita. Apapun keadaannya, di dunia terjadi apapun, itu tetap akan kita bisa merasakan sukacita, enjoy. Sehingga kita tetap fresh. Walaupun mungkin keadaan kalau boleh dikatakan itu tidak berpihak pada kita, tapi itu tidak akan membuat kita sedih, tapi tetap fresh. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, karena sumber sukacita kita bukan dari dunia. Nah, dan sukacita itu sangat penting. Sukacita itu berperan besar di dalam mensuplai yang disebut hormon endorfin. Saudara kita kasih Tuhan, hormon endorfin ini atau senyawa endorfin ini sangat berperan dalam pembentukan antibodi tubuh, dalam menanggulangi tubuh terhadap serangan virus, bakteri. Antibodi itu sangat diperlukan. Nah, dan terbentuknya senyawa endorfin ini itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati seseorang. Kalau dia sukacitanya hilang, tidak fresh, hidup di dalam kepahitan, kekecewaan, menyimpan dendam, mudah marah, saudara yang kasih Tuhan, maka pembentukan senyawa endorfin itu akan sangat terganggu, sehingga mudah atau rentan terhadap yang namanya bakteri, virus. Imunnya atau antibodi tubuhnya itu sangat lemah.
Tapi kalau orang itu hidupnya fresh, sukacita, senang, ada sumber sukacita yang mengalir dalam dirinya, itu akan lebih sehat. Itu menurut penelitian seperti itu dalam dunia medis. Nah, orang bisa menstimulus yang namanya dengan memberikan sesuatu supaya senang, tapi tidak sesuai dengan dosis yang diperlukan tubuh, dan yang kedua itu bukan alami sehingga muncul rasa senang yang berlebihan dan akhirnya ketagihan. Ya itulah senyawa-senyawa turunan dari endorfin yang dibuat secara kimiawi, misalkan morfin, sabu-sabu dan sebagainya. Orang yang mengkonsumsi obat-obatan psikotropika seperti itu, dia bisa merasa enjoy, merasa senang, tapi habis itu dampak obatnya hilang, dia akan semakin parah. Berbeda senyawa endorfin yang diproduksi alami di dalam tubuh yang dirancang Tuhan, itu diproduksi dalam jumlah besar, tidak mempengaruhi, tidak menimbulkan ketagihan yang kemudian membuat orang itu mengalami kecanduan. Karena senyawa endorfin yang diproduksi tubuh secara alami itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, orang yang mengalami atau boleh dikata hidup sukacita, dia akan lebih sehat. Pembentukan antibodinya itu akan sangat baik. Jadi tepat seperti apa yang Alkitab katakan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dan di negara kita sudah kira-kira 1 tahun ini, sering didengungkan oleh tokoh-tokoh tertentu, misalkan Dr. Tirta yang mengatakan supaya tidak panik, supaya makan, terus kemudian pakai masker. Tapi juga tokoh-tokoh mengatakan imunitas itu harus terjaga, imun itu harus terjaga. Imun bukan hanya disuplai oleh makanan, tapi hati. Sekalipun makan makanan yang enak, kalau hati itu tidak fresh, suasana hati itu tidak menentu, mungkin marah, dendam, kecewa, itu makan juga nggak akan terasa enak, dan itu tidak akan merangsang pertumbuhan hormon endorfin. Tapi sebaliknya, hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, yang Tuhan limpahkan, walaupun makan yang kita makan itu sederhana, tapi itu justru akan lebih baik. Sukacita yang Tuhan berikan akan merangsang pembentukan antibodi imun, sehingga dalam masa pandemi yang seperti ini akan lebih kuat, akan lebih sehat. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya pikir ini adalah satu jawaban atau satu solusi, salah satu yang Tuhan berikan di masa pandemi supaya kuat antibodi kita, hidup di dalam terang, menjadi terang, maka Tuhan limpahkan sukacita. Nah, dan secara psikis atau secara jiwa ternyata berdampak kepada kualitas kesehatan yang jauh lebih baik. Maka kita perlu bersyukur dan selalu bersyukur, hidup di dalam terang, bangkit menjadi terang, sebab ada sukacita yang dilimpahkan Tuhan, itu akan mempengaruhi tubuh tetap sehat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah begitu rupa membawa kita dalam terang dan memberkati kita, mari kita hidup di dalam ketulusan. Kata tulus di sini ditulis dengan kata yasar, yang artinya hidup dalam kebenaran, yaitu hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan mau kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Gambaran yasar itu adalah orang yang berjalan lurus. Kalau boleh diartikan sama dengan artinya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu sama seperti yang Tuhan pesankan kepada Yosua ketika akan menggantikan Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri,
teguhkan dan kuatkan hatimu. Maka mari kita sebagai anak-anak terang, kita hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, untuk terus bersinar, lurus. Nah, ada seorang berkata, Pak, kalau sudah menyimpang bagaimana? Ya kembali di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita, bangsa kita, untuk menjadi berkat bagi dunia. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan tema bangkitlah menjadi terang ini satu yang luar biasa. Kita ketika menjadi terang, maka Tuhan pun akan memimpin kita. Ada pertumbuhan rohani, sehingga kita dipimpin mendapat petunjuk ilahi. Tapi juga sukacita dilimpahkan sehingga membuat kita lebih kuat, lebih sehat. Di samping juga berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Maka mari melalui tema ini kita bangkit, kita jadi terang. Karena saya percaya ini waktunya bangsa kita akan dilawat Tuhan melalui kita, gereja Tuhan. Dan puji Tuhan bila firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.